Jadi balok beton bertulang itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain yang pertama harus kuat menahan momen akibat beban sehingga momen desainnya lebih besar daripada momen ultimate atau momen yang diperlukan. Yang kedua kuat menahan gaya geser akibat beban, jadi V desain lebih besar dari V ultimate, begitu juga untuk torsinya harus lebih besar daripada T ultimate. Bersifat ductile, memenuhi batas tulangan AS min maupun AS max, di mana AS min bisa dihitung dengan akar FJ aksen per 4 kali FY kali BW kali D dan 1,4 per FY kali BW kali D. Ambil yang paling besar, kemudian angka tersebut adalah AS min. AS max 0,85 3/7 beta 1 FC per FY kali B kali D. Atau bisa juga dihitung dengan 0,364 kali beta 1 kali FC aksen per FY. Tapi kalau ini rasio ya, kalau ini luasan. Rumus AS max yang di atas ini hanya berlaku untuk kondisi tulangan tarik terdiri dari satu lapis tulangan saja. Kalau lebih dari satu lapis ya harus dihitung menggunakan persamaan yang diturunkan dari AS balance. Besar lendutan dan lebar retak pada keadaan beban layan tidak melebihi batas yang diizinkan. Jadi ada batasan lebar retak yang diizinkan ya. Detailing, jumlah dan diameter tulangan, jarak antar tulangan, dan lindungan beton harus memenuhi persyaratan. Nah, detailing itu tadi, ini yang beberapa kali sudah kita bicarakan. Jadi ada aturan terkait jumlah dan diameter tulangan, jarak antar tulangan, dan lindungan beton, di mana diatur jarak antar tulangan yang di lapis atas itu tidak boleh lebih kecil daripada 40 atau tergantung ukuran agregat terbesar yang dipakai. Agregat yang dipakai kan ada yang ukuran 10, 20, atau 40. Itu tergantung ukuran agregat itu. Kemudian selimut beton apabila strukturnya indoor itu boleh 40 minimal, tapi kalau terhubung dengan cuaca itu 50, tapi kalau terhubung dengan tanah itu 75. Kemudian ada tulangan pinggang atau tulangan samping, jarak dengan tulangan pokoknya kurang dari 300 syaratnya, kurang dari 300 mili. Kemudian apabila tulangan itu terdiri dari dua baris, jarak antar barisnya minimal adalah 25 mm. Kemudian jarak antar tulangan di tulangan pokok itu juga minimal 25 mm. Dan jarak antar tulangan pada daerah momen maksimum itu maksimal 150 mili dan pada daerah yang selain momen maksimum itu maksimal 300 mili. Ini batas spasi yang dibahas tadi, kurang lebih seperti itu gambarannya. Spasi bersih minimum antar batang tulangan yang sejajar dalam suatu lapis harus sebesar dB, tetapi tidak kurang dari 25. Ini uraiannya, tapi secara gambaran seperti ini tadi yang sudah dibahas. Dalam SNI 2013 tidak ada lagi batasan lebar retak seperti dalam 2002, di mana pada SNI 2002 lebar retak maksimum itu 0,3 mili untuk di luar dan 0,4 mili untuk di dalam ruang untuk balok indoor ya. Dalam SNI 2013 pengendalian retak lentur pada balok dan slab satu arah dilakukan dengan pembatasan jarak antar tulangan tarik terluar. Jarak atau spasi tulangan di daerah tarik lentur maksimum dibatasi tidak boleh melebihi nilai 380 kali 280 per fs kurangi 2,5 cc, tetapi tidak lebih besar dari 300 kali 280 per fs, di mana cc adalah jarak terkecil dari permukaan tulangan atau baja prategang ke muka tarik. Jadi pada bagian tulangan pokok itu bagian tulangan dipasang pada bagian tarik ya. Jadi CC adalah jarak terkecil dari permukaan tulangan ke muka tariknya. Jika terdapat hanya satu batang tulangan atau kawat yang terdekat ke muka tarik terjauh, S yang dipakai dalam persamaan yang ini adalah lebar muka tarik yang terjauh. Tegangan tulangan Fs yang dihitung yang terdekat ke muka tarik pada saat beban layan harus dihitung berdasarkan pada momen tak terfaktor atau faktor pengalinya 1. Tegangan tulangan Fs boleh diambil sebesar 2/3 Fy. Ini detailing lagi.
diameter minimum tulangan struktural kalau itu untuk jenis tulangan pokok, tulangan utama. Kalau polos minimum 10 mili, kalau deform minimum boleh 8 mili. Kemudian jenis tulangan untuk yang tulangan samping, tulangan pinggang, kalau polos minimum 8, kalau deform minimum 6. Untuk sengkang, kalau polos minimum 8, kalau deform minimum boleh 6. Kemudian untuk pemilihan diameter, sebisa mungkin digunakan satu diameter ya, digunakan satu jenis diameter. Kemudian ada saran juga, kalau misalkan menggunakan tulangan yang diameternya berbeda, sebisa mungkin ambil yang agak jauh jaraknya. Jadi misalkan di 22, ya ambilnya di bawahnya itu di 16 atau di 13, jangan ambil di 19 karena terlalu dekat. Dan kalau terlalu dekat itu perbedaan ukurannya tidak terlalu kelihatan. Jadi ambil yang agak jauh di bawahnya atau di atasnya. Untuk mengatasi jarak minimal, tulangan utama atau lentur boleh diletakkan dalam beberapa lapis. Untuk menghitung D itu kan ditinjau dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan pokok. Nah, kalau tulangan pokoknya lebih dari satu baris, artinya posisi titik beratnya bukan pada baris tulangan tersebut, tetapi harus ditinjau. Kalau misalkan imbang, baris 2 baris tapi baris pertama 4, baris kedua 4, otomatis itu ada di tengah-tengah di antara 2 baris tersebut titik beratnya. Tapi kalau gambarnya seperti ini, ada 2 dan 4, nah ini titik beratnya harus dihitung. Jadi kalau titik berat yang baris pertama itu A1, katakanlah seperti itu, baris yang kedua adalah A2, dihitung titik beratnya, atau A adalah titik beratnya, itu dengan cara 4 kali A1, 4 adalah jumlah tulangannya ya, 4 kali A1 ditambah 2 kali A2 dibagi 4 tambah 2. Nanti akan ketemu di mana A itu posisinya. Alternatif lain apabila tidak muat dipasang dalam satu lapis, bisa digunakan sistem berkas tulangan atau tulangan bundel istilahnya. Jadi dikumpulkan 3 tulangan di sudut, kemudian diikat di sudut tersebut. Ini adalah peraturan untuk selimut beton. Jadi selimut beton itu ditinjaunya dari lapisan tulangan terluar ke serat beton terluar. Untuk yang berhubungan dengan tanah secara langsung itu 75. Kemudian selainnya itu tergantung kondisi. Yang tidak berhubungan dengan cuaca, untuk baja tulangan D36 atau yang lebih kecil pakai 20. Untuk yang berhubungan dengan tanah atau cuaca, batang tulangan D19 itu boleh 50. Seperti itu. Nah, pada konstruksi pengecoran pembuatan pelat, untuk menahan supaya tulangan ini yang dipasang nantinya ketika beton mengeras itu memenuhi kaidah ini, berarti kan tulangan harus dipasang mengambang ya. Karena kalau ditaruh atau diletakkan pada perancah, otomatis nanti ketika beton mengeras, ketika perancah dibongkar, tulangan itu ada di sisi terluar. Padahal harus ada jarak sebesar selimut beton yang sudah diatur ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pada pembuatan pelat, dipasang yang namanya tahu beton. Jadi tahu beton ini dibuat setebal dengan selimut beton yang dimaksudkan ini. Supaya apa? Supaya ketika nanti mengeras betonnya, tulangan ini tidak berubah posisinya. Jadi dia tetap di pemasangan yang awal, sejarak sekian, sekian, sekian.